Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rindang Maris Azhar dengan sobat-sobat matik sekalian, Mathematics and Music. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai bab atau materi baru, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar itu terdiri dari berbagai macam bangun ruang. Pada tingkat SMP kelas 8 ini, bangun ruang yang akan kita bahas yaitu adalah kubus, balok, prisma, dan limas. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan fokus terlebih dahulu tentang bangun ruang sisi datar yaitu kubus. Nah, sebelumnya teman-teman, apakah ada yang sudah tahu kubus itu seperti apa? Nah, kubus itu adalah biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa kita sebut sebagai kotak-kotak yang memiliki panjang sisi yang sama. Nah, ini contohnya. Contoh-contohnya seperti apa? Jadi bisa yang paling umum itu seperti dadu ya teman-teman, karena dadu itu memiliki sisi yang sama panjang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan lebih jauh tentang kubus. Ini saya ambil dari GeoGebra dengan autornya adalah Nirvan Abdul Wahid. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang kubus. Nah, kubus itu memiliki bagian-bagian. Bagian-bagian kubus itu apa saja? Nah, ini ada rusuk, ada bidang atau sisi, ada titik sudut, ada bidang diagonal, ada diagonal ruang, dan ada diagonal bidang atau bisa saja disebut dengan diagonal sisi. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang rusuk. Nah, rusuk pada kubus itu ada 12 buah. Apa saja? Nah, bisa teman-teman lihat. Pertama, rusuk AD. Rusuk AD berarti yang mana? Nah, bisa kita lihat. Ini yang dinamakan rusuk. Kalau zaman SD biasanya itu teman-teman terbiasa memanggil dengan sisi. Nah, tapi hati-hati, untuk dibangun ruang, sisi itu berbeda. Sisi itu disebut bidang, sedangkan sisi yang biasanya teman-teman ketahui di SD itu disebut dengan rusuk ya. Rusuk itu berarti berupa batangan-batangan. Nah, ini rusuk AD ya. Yang ini rusuk AB. Bisa teman-teman lihat. Rusuk BC, rusuk DC. Ini rusuk EF, kemudian rusuk FG, rusuk HG, rusuk EH, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, dan rusuk DH. Jadi totalnya semua ada 12 rusuk. Bagaimana bila kubusnya itu bukan kubus A, B, C, D, E, F, G, H? Nah, nanti juga teman-teman bisa mengikuti ya. Misalkan rusuk kubusnya itu bernama PGRS TUVW. Berarti nanti rusuk-rusuknya apa? PG, kemudian PG, kemudian GR, RS, dan sebagainya, begitu ya. Jadi mengikuti apa nama kubusnya itu. Lanjut lagi untuk bidang atau sisi. Nah, ini ya, bidang pada kubus itu ada 6. Yang pertama, bidang ABFE. Nah, jadi ini, bidang itu merupakan batasan dari suatu area yang memiliki ukuran tertentu. Jadi ini disebut bidang atau sisi. Ini pertama adalah bidang ABFE, kemudian yang kedua bidang ADHE, yang ketiga bidang EFGH, yang keempat bidang ABCD, yang kelima bidang DCGH, yang keenam bidang BFGC. Nah, seperti itu teman-teman, mudah ya, bisa dipahami. Nanti kalau kubusnya namanya lain juga mengikuti namanya. Lanjut, titik sudut. Nah, yang namanya titik sudut itu adalah suatu titik-titik yang membentuk suatu bangun. Nah, berarti ada titiknya ini loh, yang berupa titik ini. Jadi pojokan bangun ruang. Jadi titik A, titik B, titik C, titik D, kemudian titik E, titik F, titik G, dan titik H. Nah, lanjut, ada yang namanya bidang diagonal. Kalau yang namanya bidang diagonal, jadi ini adalah suatu bidang
yang membagi kubus secara diagonal. Contohnya apa? Nah, ini kita bisa lihat bidang DBFH. Nah, ini kan ada bidang atau sisi ya, tapi dia membelah kubus ini secara diagonal. Jadi teman-teman bisa bayangkan kubus ini adalah kue tart dan bidang diagonalnya itu adalah pisau. Jadi pisaunya ini memotong kue tapi secara diagonal. Nah, seperti itu. Berarti cara potongan yang lain apa? Cara potongan yang lain bisa seperti bidang EHCP. Mari kita lihat. Nah, jadi dipotongnya dari atas ini ya, kemudian ke bawah secara diagonal. Nah, yang lain lagi ada bidang ADGF. Nah, seperti itu. Berarti dari sisi yang kanan. Yang lain ada bidang EFCD. Nah, seperti itu ya. Bisa teman-teman lihat. Yang lainnya adalah bidang AEGC. Lainnya adalah bidang ABGF. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa itu diagonal ruang. Nah, yang namanya diagonal ruang itu sama. Jadi dia diagonal. Kalau bidang diagonal ini kan berupa bidang. Kalau diagonal ruang ini hanya berupa rusuk. Contohnya ini. Nah, sebentar, yang ini tadi saya matikan. Nah, diagonal ruang berarti ini DF. Jadi dia hanya berupa rusuk ya. Rusuk tapi membagi secara diagonal. Yang ini AG. AG juga sama, rusuk tapi membagi secara diagonal. Yang ini EC, rusuk juga ya, membagi secara diagonal. Yang terakhir ada BH. Nah, ini bisa dilihat. Nah, mudah bukan? Kemudian apa bedanya bidang diagonal dengan diagonal bidang? Bedanya adalah kalau bidang diagonal itu tadi berupa bidang ya. Nah, tapi kalau diagonal bidang atau diagonal sisi ini juga sama dengan diagonal ruang. Dia berupa rusuk tetapi membaginya bukan di ruangnya. Kalau yang diagonal ruang ini kan membaginya di dalam atau di ruang. Nah, kalau yang ini dia membaginya di bidangnya. Nah, bisa teman-teman lihat ini. Nah, ini kan diagonal, tetapi membaginya di bidangnya, di bidang ABFE. EB ya, ini diagonal yang sisi yang pertama. Ini CF, kemudian BG, ini GD, ini ED, ini HA, DB, HF, EG, AF, AC, HC. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang volume dan luas permukaan kubus. Nah, sebelum saya melangkah jauh ke sini, saya akan membahas tentang jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus itu apa tuh sebenarnya? Jadi jaring-jaring kubus itu adalah seperti bagian atau gambar plot bagaimana bisa menyusun suatu kubus tersebut. Jadi ini contohnya ada banyak, tetapi ini saya mencontohkan satu macam jaring-jaring kubus. Nah, misalkan kubus itu kita buka bentuknya, nah kan seperti ini. Dia terbentuk dari kumpulan persegi ya, yang membentuk suatu pola yang disebut dengan jaring-jaring. Nah, karena sisi kubus tadi ada 6, pasti di sini ada 6 persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari pola tersebut nanti bisa membentuk kubus. Kubus dibuka bisa membentuk jaring-jaring. Nah, seperti itu teman-teman. Karena ini kita membuka kubus bisa mendapatkan 6 persegi, jadi kita bisa mencari luas permukaan kubus. Misalkan ini kotak kado kalian ingin membungkusnya dengan kertas kado. Nah, berapa luas kertas kado yang kalian butuhkan? Nah, nanti teman-teman bisa menghitung luas permukaannya agar bisa menyelimuti kubus ini. Contohnya gimana? Nah, ini. Kita fokus yang luas permukaan dulu ya. Yang luas permukaan ini, karena tadi ada 6 ya,
Jadi 6 dikali luas persegi. Luas persegi rumusnya apa? Sisi kali sisi. Nah, ini dicontohkan misalkan. Nah, ini ya, misalkan rusuk yang kita punya itu 10. Jadi panjang rusuk kubusnya itu 10. Jadi luas permukaan kubusnya ya 6 dikali luas persegi. Berarti luas persegi rumusnya 10 kali 10. Jadi 6 kali 10 kali 10. Luasnya menjadi 6 kali 100 atau 600. Nah, mudah ya teman-teman. Nah, sekarang bedanya. Kalau misalkan teman-teman mempunyai bak mandi yang berbentuk kubus juga dengan panjang rusuk misalkan anggap saja 10 ya. Misalkan bukan bak mandi tapi misalkan ember tapi berbentuk kubus atau kotak akuarium ya. Panjangnya misalkan 10 cm misal. Nah, volume kubus misalkan teman-teman ingin mengisi air dengan penuh, berapa volumenya? Nah, rumusnya itu tinggal sisi kali sisi kali sisi atau rusuk pangkat 3. Karena rusuk kita 10, berarti 10 kali 10 kali 10, yaitu hasilnya 1000. 1000 misalkan ini tadi cm ya, berarti 1000 cm. Seperti itu. Cm pangkat 3 berarti kalau volume. Kalau ini berarti pangkat 2 ya. Misalkan tadi 10 cm, ini menjadi 600 cm pangkat 2, yang ini 1000 cm pangkat 3. Seperti itu teman-teman. Nah, ini latihan ya, bagaimana cara menggambar kubus ini. Yang pertama, buatlah titik awal. Misalkan kita namai titik A. Tarik secara garis vertikal dan horizontal merupakan panjang dan tinggi kubus dengan panjang yang sama. Garis ini menentukan panjang rusuk kubus yang akan kita buat. Misalkan panjangnya 4 ya, 4 cm. Nah, setelah itu ujung dan ujung ini dinamai titik B dan titik E. Setelah itu buat garis putus-putus AD sepanjang setengah rusuk dengan besar sudut 50 derajat. Jadi ini sebenarnya bebas ya, mau berapa derajat. Nah, ini nanti yang menjadi lebar kubus. Nah, ini ya. Setelah itu buat garis DC sejajar dengan garis AB. Nah, jadi ini sejajar ini. Kemudian buat garis lagi BC yang sejajar dengan AD atau merupakan garis yang melalui BC. Nah, jadi ini. Kemudian teman-teman membuat tingginya itu sepanjang AE. Nah, tetapi melalui BCD. Kemudian tinggal ini yang atas ini teman-teman hubungkan. Nah, mudah bukan cara membuat kubus? Silahkan teman-teman mencobanya. Nah, dari saya cukup sekian. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang balok. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.